Baik, kita lanjut dulu Bang. Kita minta Profesor Elvindri, silakan. Silakan, 5 menit. Oh, sudah bisa? Udah bisa. Sudah jelas wajah dan sudah jelas suara. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asri, Bapak dan Ibu semua. Masa depan kita kan tidak lagi sama dengan masa lalu dan masa sekarang. Jadi banyak perubahannya. Perubahannya di mana kita lebih bercirikan ada virtual economy, ada IT, ada berbagai macam perubahan termasuk juga reform di sektor pertanian, industri jasa, bahkan itu masuk kita pada complex society. Oleh karenanya manusia dari Minang dihasilkan untuk menjawab tantangan itu. Nah, problemnya apa? Problemnya ada pada life cycle, seluruh lapisan, seluruh jenjang yang kita bisa lihat mengalami kendala di dalam menghasilkan manusia yang mampu beradaptasi dan berkontribusi untuk masa depannya. Saya ingin cepat saja. Pertama adalah kita harus memberikan concern utama justru pada pendidikan as early as possible. Jadi kalau boleh kita ingin coba dudukkan returns daripada pendidikan pra-PAUD, ya, mulai dari usia 1 tahun sampai 5 itu memberikan pengembalian yang luar biasa dalam hal tentunya otak kanan yang katakanlah non-cognitive skills. Jadi tadi pembicara menyatakan persoalan itu ada. Kita bersyukur kita ada iman, kita ada Islam. Oleh karenanya mengintrodusir anak-anak Minangkabau itu mesti jauh lebih cepat daripada apa yang dilakukan selama ini. Jadi not in the primary school, tapi ada pada pendidikan prasekolah. Oleh karenanya kita harus benahi itu. Benahi sistem proses belajar mengajar, benahi agar kemampuan daripada reading skill mereka tumbuh, agar set up daripada kemampuan kognitifnya meningkat. Baru kita masuk pada fase berikutnya. Fase berikutnya adalah pada masa proses pendidikan. Nah, orang Minang mesti memilih dua hal. Dia tidak mesti semua akan menjadi ilmuwan yang tinggi. Kenapa? Karena jika ilmuwan yang tinggi tetapi juga tidak relevan, jadi ilmu tinggi tetapi juga tidak relevan apa yang digunakan di pasar kerja sekarang, maka mereka akan kembali menjadi pedagang. Oleh karenanya, kenapa tidak kita coba blok semenjak sekarang, setidaknya 3 kriteria anak-anak yang tumbuh dan besar di Minangkabau yang nanti mereka bisa hidup pada zamannya. Di antaranya apa? 1, jika mereka ingin kita jadikan sebagai ulama atau alim yang akan menjadi guru nanti, maka hendaknya mereka juga harus lebih kuat. Katakanlah bahasa Arab, atau bahasa Inggris dan sebagainya. Itu blok pertama. Ini mulai harus diasah melalui SD, SMP, sampai SMA. Yang kedua adalah mereka yang akan nanti mengisi pasar-pasar kerja middle yang berkaitan dengan value added, kreatif dan sebagainya. Buku saya di sini, Pak Fasli, menjelaskan bagaimana skills untuk millennials. Di antaranya adalah kita juga harus masuk ke pangsa-pangsa pasar di mana masyarakat Minang memang harus disiapkan keterampilan kerjanya. Oleh karenanya jika kita ingin memperkuat keterampilan kerja, maka sistem yang dibangun adalah bagaimana pendidikan vocation juga menjamin agar terpenuhinya permintaan keterampilan-keterampilan pada masa yang akan datang. Itu banyak sekali. Saya pikir saya dapat inspirasi, misalnya begitu banyak permintaan tenaga kerja di Timur Tengah, di Amerika, maupun misalnya di Indonesia sendiri, yang itu tidak terlalu tinggi ilmunya, tetapi keterampilan yang diperlukan. Kita masih kosong untuk mengisi bahagian-bahagian itu. Dan yang ketiga adalah tentunya ini ada pada sisi peningkatan kemampuan dan keilmuan. Nah, di sini kita memiliki berbagai macam fondasi awal. Jadi saya lebih setuju untuk melahirkan masyarakat atau anak-anak yang betul-betul bisa masuk dan berkompetitif pada, makanya 10% terbaik
ini mesti ada yang me-watchingnya semenjak awal. Jadi oleh karenanya tim kerja yang akan me-watching dan mempersiapkan anak-anak kita itu cukup lemah pada sisi bahasa, khususnya bahasa Inggris. Oleh karena persiapan bahasa Inggris adalah sangat penting bagi mereka nanti agar mereka bisa sampai ke pendidikan katakanlah yang kita bisa catat the top 5 in the world. Jadi jika Minangkabau ingin menghasilkan manusia-manusianya seperti itu, maka mungkin obat saya sekarang adalah mengarah kepada 3 bahagian itu, Pak Fasli. Baik. Terima kasih.